Welcome home. Thank you. Good to see you again. Sorry I didn't bring my outfit. I got my hat. You want to just walk with me? Yeah. Today is Wednesday, that's why we will. Mana Pak Camat? Ada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pangersa Bapak Wali Kota Bandung miwah dengan anu kusin kuring dipi hormat. Pangersa Bapak Camat miwah Ibu anu kusin kuring dipi hormat. Pangersa Kapolsek Kecamatan Coblong, Pangersa dan Ramil Kecamatan Coblong Cidadak, para lurah sa Kecamatan Coblong, para ketua RW sa Kecamatan Coblong, para wawakil di rohaniawan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, sareng nu lainna. Hadirin Bapak Ibu sadayana, lagung dipayun sumangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci. Rena alhamdulillah ku rahmat sareng inaya mantena dina dangeun ieu urang sadaya dipaparin kasehatan sareng nikmat Islam dugi ka urang sadaya tiasa kempel nyariung patepung lagung paamrok tiongkok di Panepatan di halaman kantor Kecamatan Coblong Kota Bandung dina acara silaturahmi halal bihalal Idul Fitri 1436 Hijriah oge pernyataan sikap Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB tingkat Kecamatan Coblong. Salawat miwa salam biar salamina ngocor kahijunan urang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'ina, dugi ka urang saraku umatna mugi yaumil akhir engke kaing sabar di mantena. Amin. Hadirin sadayana hormatan simkuring. Simkuring ada cimados payunan hadirin sadaya mire kepancenan selaku panata acara dina ieu acara nyata acara silaturahmi halal bihalal Idul Fitri 1436 Hijriah tingkat Kecamatan Coblong. Simkuring dari di tina kuningan gali nada jembal setelah mana serta nyanggakeun wilujeng sumping ka hadirin sadaya anu parantos kersa meluhan ieu acara sewu nuhun laksana ketika bingahan sumangga lalinggi di tempat anu parantos dijawabikeun. Adapun untuyan acara nyata muka hiji bubuka dengan ku ngahalang lagu Indonesia Raya pangaosan di antara lebih sambutan pernyataan sikap di FKUB aya tausiah oge dilanjutkan karena sambutan sareng panutup doa. Hadirin Bapak Ibu anu kusimpun dihormat sepadote nyangkong kana waktos semangga ieu acara urang buka kumaos basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun. Saladina ngahalangkeun Indonesia Raya anu bade dipimpin ku Ibu Neneng Kurnia Rahayu sumangga dihaturanan. Hadirin disuruhkeun ingkang ngadeg hatur nuhun. Indonesia, bangsa
nyaeta penguasaan ayat suci Al-Quran ke Bapak Ki Haji Mustafa Kamil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Coblong kepada Bapak Utara Haji Anton Sugiana AMSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kusim kuring di pihormat Bapak Wali Kota Bandung. Kusim kuring di pihormat Bapak Kepala SKPD atau yang mewakili Bapak-bapak, Ibu Kapolsek Coblong, Pak Dan Ramil, Kepala Lurah, ulama, Ketua MUI Kecamatan Coblong, Ketua LPM Kecamatan Kelurahan, para Ketua RW Kecamatan Coblong, para Ketua Karang Taruna Kecamatan Coblong, Bapak Ibu hadirin warga Coblong anu dipika cinta anu dipika hormat. Alhamdulillah, pertama-tama urang sangakeun sadayana panjatkan puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina danget dinten ayeuna dinten Rogo Nyunda ieu urang tiasa silaturahmi dina acara halal bihalal dirangkaikan sareng acara ramah tamah dialog sareng Bapak Wali Kota, dirangkaikan oge sareng beberapa kegiatan pelaksanaan program PIPPK di Kecamatan Coblong anu atos dilaksanakeun kegiatanana sareng anu sedang sareng anu bade dilaksanakeun di Kecamatan Coblong. Dirangkaikan sareng
insya Allah pada peninjauan lapangan ke beberapa lokasi anu bagian daripada permasalahan nu aya di Kecamatan Coblong. Sareng mudah-mudahan aya dina kalancaran sareng kemudahan sadaya. Bapak Wali Kota Bandung sareng warga Coblong nu dipikahormat, abdi ngawilujenkeun sumping ka Bapak Ibu sadayana, hatur nuhun pisan kasumpingan ulemanana. Kedua abdi atas nama pribadi sareng pemerintah aparat Kecamatan Coblong nyukeun dihapunten lahir batin. Sareng mudah-mudahan urang ku Allah ibadah bulan puasa urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Teras urang oge mudah-mudahan tahun payun masih dipasihan kesempatan ku Allah untuk ngalaksanakeun ibadah bulan suci Ramadan. Dalam suasana Idul Fitri nya urang oge sasarengan dengan semangat kembali fitri, mudah-mudahan dengan persatuan dan kesatuan di Kecamatan Coblong, mudah-mudahan urang sasarengan urang dengan semangat inovasi, kolaborasi dan semangat desentralisasi ditambah deui ku aparatna dengan kerja cerdas, ikhlas, tuntas ya, dengan kerja kerasnya. Insya Allah mudah-mudahan urang sukseskeun program pemerintah Kota Bandung ya, khususnya program PPPK nu aya di kewilayahan ini untuk ngawujudkeun perubahan nu aya khususnya di lingkungan RW. Aya 75 RW Pak Wali di Kecamatan Coblong, aya genep kelurahan. Mudah-mudahan abdi berharap nanti di akhir di bulan Desember ini perubahan-perubahan terjadi dan yang paling utama adanya sebuah kesadaran, adanya sebuah perubahan sikap mental, perilaku dari warga untuk sama-sama mewujudkan perubahan itu sendiri ya. Jadi dimulai dari taat, kesadaran hukum yang sesuai dengan program pemerintahan Kota Bandung, khususnya bahwa kita harus menjadi warga yang taat hukum, sadar hukum ya, menghormati hukum, taat kepada hukum. Dan kita insya Allah kalau semuanya sadar dari warga-warga ini, dari warganya sendiri, Pak RW-nya RW juara, LPM-nya juara, Karang Taruna juara, PKK-nya juara, insya Allah. Ini kita sekarang alhamdulillah antusiasme warga masyarakat, khususnya dalam program PIPPK di Kecamatan Coblong, Pak Wali Kota, alhamdulillah ini sangat tinggi sekali. Sampai dari sebagian lembaga masyarakat tiap hari berkonsultasi, koordinasi dan sangat kritis sekali terhadap program PIPPK ini. Alhamdulillah ini memberi spirit kepada aparat di Kecamatan Coblong untuk sama-sama melaksanakan program PIPPK ini dengan amanah, ya, dengan akuntabel, transparan dan juga insya Allah tepat kepada sasaran yang memang diinginkan perubahannya oleh masyarakat. Ya. Jadi itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya ini saya sangat berbangga dan sangat bersyukur dan berbahagia ya, kunjungan dalam program Pak Wali Kota Sapa Warga ini ke Kecamatan Coblong. Bapak Ibu, ya ini sebuah kebahagiaan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi betul-betul ini Pak Wali Kota saya mengucapkan terima kasih atas nama warga, barusan SMS BBM kepada saya, katanya saya ingin langsung dan nanti insya Allah setelah kita ramah tamah mungkin nanti bisa dialog di dalam Pak, dari pengurus RW 75 LPM Karang Taruna dan juga pengurus PKK bisa langsung berdialog dan bersilaturahmi dengan Bapak Wali Kota. Dan saya ini sekali lagi apresiasi kepada para pengurus RW LPM Karang Taruna ya, PKK yang telah bekerja keras menyusun proposal, menyusun agenda perubahan, menyusun berbagai kegiatan Pak Wali ini sampai lembur di sini Pak, terus diupdate terus, dicek terus, ini terus gitu kan, sampai betul karena kami ingin betul-betul dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian itu sendiri sampai laporan pertanggungjawaban ini betul-betul bisa diterima oleh publik. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi ya, memberkahi dan memberikan kelancaran kepada kita. Dan kita doakan Bapak Wali Kota Bandung beserta jajarannya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir batin, dan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon izin Pak Wali, kantor Kecamatan Coblong tahap 1 tahun 2014 sudah selesai Pak, baru tahap 1. Jadi baru bangunannya saja, baru konstruksi bangunan. Insya Allah akan dilanjut lagi ini insya Allah dalam minggu depan ini halaman, pagar, terus juga interior, desain, comment center ini semua lagi berproses Pak. Kita insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan amanah, dengan tepat waktu, dan saya mohon mudah-mudahan ini dan doa dukungan dari Bapak Ibu semua
Nah ini karena kantor masyarakat, silakan masyarakat menggunakan aula fasilitas yang ada di kantor kecamatan ini menjadi kantornya masyarakat ya. Dan ini juga kami lagi reformasi juga di bidang pelayanan publik Pak. Insya Allah ruang semua ini kita ingin memenuhi semua daripada aspek-aspek pelayanan publik dari Kemenpan dan juga dari Ombudsman. Kita berusaha untuk memenuhi persyaratan itu malah dengan berbagai inovasi yang memang sudah diperintahkan oleh Pak Wali Kota untuk memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, dan juga tidak ada pungutan biaya gratis semua, insya Allah gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf dalam kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Dan mungkin informasi tambahan kepada Bapak Ibu yang nanti akan ikut melakukan peninjauan, ya kami sudah sediakan sepeda untuk Bapak Ibu ya. Ada sepeda listrik, ada juga sepeda biasa, mungkin yang kuat pakai sepeda listrik, yang ini pakai sepeda biasa, atau yang tidak kuat pakai motor gitulah, bisa mengikuti. Insya Allah kegiatan ini nanti mohon izin Pak Wali mungkin kita ke Pasar Simpang dulu Pak. Pasar Simpang Dago ini bagian dari problem. Alhamdulillah PKL-nya sudah semakin sadar, disiplin. Terus kedua TPS-nya sudah dipindahkan Pak. Terus yang ketiga parkir motornya sudah lebih rapi, diatur dengan zona waktu. Terus jalan PKL Kidang Pananjung juga sudah ditertibkan, alhamdulillah sudah lebih rapi, lupa beres. Ini masih dalam proses, progres. Nah mungkin kedepannya pasar simpang tradisional sendiri mungkin saya usul ke Pak Wali Kota bisa direnovasi gitu Pak, untuk bisa direnovasi. Terus mungkin nanti lihat amphitheater Cikapundung untuk kawasan Coblong sendiri sudah selesai Pak, proses pembongkaran dulu yang diperintahkan Pak Wali, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal untuk Kecamatan Cidadap, mudah-mudahan juga karena solusi dari Pak Wali Kota sudah ada. Terus untuk penataan PKR Dayang Sumbi sudah ada solusi juga, sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan solusinya di parkir tanah Pemkot Sabuga Atas. Itu di lokasi, kalau Pak Wali Kota ada waktu juga bisa melihat ke sana relokasinya, dan kita akan menyampaikan juga sesuai hasil rapat Sasgastus bahwa itu diberikan lokasi di sana dengan para PKR menyediakan tenda masing-masing dengan ukuran 2x3. Terus setelah itu kita akan meninjau kawasan padat ya, padat penduduk, kawasan sungai, kawasan lingkungan yang cukup padat. Lingkungan yang paling padat adalah di kawasan Lebak Larang Pak. Itu ada di 3 kelurahan, Kelurahan Lebak Gede, Sadang Serang, Sekeloa. Jadi dari depan Unpad, di belakang Monumen Jawa Barat. Nah mudah-mudahan acara jam 3 bisa selesai Pak Wali Kota karena ada acara lagi. Dan saya sekali lagi mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa tertib, lancar, dan kita mudah-mudahan memberi manfaat khususnya untuk warga Coblong dan warga Bandung dan untuk keberkahan kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap. Kami Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Coblong menyatakan sikap. 1. Bahwa konflik dan aksi kekerasan di Tolikara, Papua merupakan tindakan yang menodai tradisi toleransi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. 2. Menghimbau kepada semua pihak yang terkait dengan konflik tersebut untuk bisa menahan diri serta tetap menjaga kerukunan dan persaudaraan. Tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat menyesatkan dan mengarah pada tindakan anarkis. 4. Menghimbau kepada semua pihak untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memprovokasi dan meresahkan masyarakat. 5. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan menyerahkan proses penegakan hukumnya kepada aparat yang berwenang. 6. Menjalin tali silaturahmi antar umat beragama secara harmonis. 7. Mendukung langkah-langkah proses penegakan hukum oleh Polri, TNI, dan aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini dibuat agar dapat menjadi pedoman dan penguat persaudaraan serta kerukunan umat beragama dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Bandung, 5 Agustus 2015, Ketua FKUB Kecamatan Coblong, Dr. Haji Jaja Jahari, MPD.
dan nanti akan ditandatangani oleh pemuka-pemuka agama lain, lalu diketahui oleh Komandan Rayon Militer dan Ramil, kemudian Camat Coblong dan Kapolsek Sektor Coblong. Kepada bapak-bapak yang berkepentingan dipersilakan untuk menandatangani, disaksikan oleh Pak Wali. Selanjutnya penandatanganan sikap oleh para perwakilan pemuka agama. Yang pertama dari rohaniawan agama Islam. Yang kedua dari rohaniawan Kristen. Masih dari Islam, Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai. Selanjutnya dari rohaniawan Kristen. Selanjutnya dari rohaniawan Katolik. Menyusul. Dari Buddha tidak hadir. Selanjutnya kepada Kapolsek Coblong kami persilakan Kompol Kristiani Sarge Leodima, Kapolsek Coblong. Setelah ini dan Ramil Coblong Terhadap Kapten Infanteri Ferry kami persilakan. Setelah ini dilanjutkan oleh Bapak Camat Kecamatan Coblong, Bapak Dr. Andes Haji Anton Sugiana AMRI. Dilanjutkan dengan foto bersama. Satu, dua, tiga. Dari unsur Karang Taruna kami undang Karang Taruna Kelurahan Sekelwa, Ibu Pipit untuk menerima secara simbolis alat-alat olahraga. Dan yang selanjutnya kami undang dari Sekelwa juga, yaitu Bapak Ohan Burhanuddin untuk menerima secara simbolis kendaraan roda 3 Triseda. Kami persilakan. Yang pertama penyerahan sertifikat pelatihan komputer kepada Ibu Sadia dari unsur PKK. Yang kedua alat olahraga berupa bola kepada Karang Taruna Kelurahan Sekelwa, Ibu Pipit. Yang ketiga secara simbolis kendaraan roda 3 Triseda kepada Bapak Ohan Burhanuddin. Dilanjutkan dengan foto bersama, kami persilakan. Jempol, Pak. Satu, dua. Dinten Rebo Nyunda abdi tiasa sumbing ke Kecamatan Coblong dina raraga program Wali Kota Sapa Warga namina program itu ya. Hari belusukan mantos ku Pak Jokowi ke bahasa Jawa. Program Sapa Warga ada orang Sunda mah segala ku huruf A gitu. Bisul ge bahasa Sundana jarawat badan. Begitu jadi Sapa Warga. Dinten ieu seueur agendana alhamdulillah inti nama bade nyerap aspirasi warga Coblong kunjungan ke wilayah-wilayah nu kedah dilereskeun dipilari solusina. Ieu nu katilu ya, ngawitan pada lebaran nu kahiji abdi atas rengse di Cicendo, nu kaduana di Astana Anyar, ayeuna di Coblong, minimal saminggon sakali, maksimal 2 kali saminggon. Atos ieu urang aya acara tanya jawab kumargi seueur program-program wali kota nu kedah disukseskeun. Waktos tos nyerelek ayeuna tos sasi Agustus, tinggal 5 sasi deui sasi Desember kedah sukses
sadaya program-program insya Allah coblong kedah oge semangat jantan kecamatan anu juara. Salajengna anu dawidi ku bahasa Indonesia pas lolos perda latihan. Jadi Bapak Ibu, saya akan melaporkan berita-berita baik dulu karena syariat agamanya kalau berita baik harus disampaikan. Jadi nanti kalau Pak Wali sudah menyampaikan, tolong Bapak Ibu menyampaikan juga ke masyarakat ya. Yang pertama adalah bulan depan genap saya dan Mang Odet itu menggenapi 2 tahun ya memimpin Kota Bandung dengan semangat baru. Selama 2 tahun kami melakukan banyak perbaikan-perbaikan dan alhamdulillah berita-berita baiknya bermunculan bulan-bulan ini. Bukan kata saya ya Bapak Ibu, tapi kata lembaga-lembaga yang sesuai dengan bidangnya. Yang pertama dari KPK ya, KPK menyampaikan berita baiknya menurut penelitian selama 2 tahun sampai sekarang tingkat korupsi di Kota Bandung itu sudah turun drastis ya, alhamdulillah. Jadi artinya reformasi secara sistem, secara mendalam sudah belum sempurna, masih ada oknum-oknum yang kadang-kadang belum bisa berubah, tapi secara jumlah kuantitas jenis-jenisnya sudah jauh menurun. Hadiah dari KPK selain penghargaan adalah bulan Desember kita diberi penghargaan oleh Pak Presiden untuk Bandung menjadi tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional di Kota Bandung. Nah, saya minta khususnya masyarakat Coblong, KPK meminta ide-ide kreatif gitu ya, ide-ide kreatif bagaimana semangat anti korupsi ini hadir. Nah, salah satunya adalah tiap kelurahan wajib bikin acara bersama masyarakat, kemudian diakhiri dengan pernyataan seperti tadi ya, bahwa masyarakat Coblong per kelurahan bersemangat untuk mengikis habis yang namanya praktek-praktek korupsi, pungli, suap, apapun namanya, sesuatu yang tidak halal, tidak baik dalam rangka kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya. Dan saya titip itu nanti dikoordinasikan oleh Pak Camat. Itu dari KPK ya. Kemudian kedua dari Ombudsman. Dari Ombudsman kita juga sudah mendapat penghargaan kota yang paling banyak perubahan dari rapot merah ke rapot hijau ya. Dulu awal 2013 menjabat itu rapotnya hampir merah semua, sekarang rata-rata sudah hijau alhamdulillah ya. Jadi ada perubahan pelayanan publik. Tinggal dibuktikan di lapangan karena Ombudsman juga masih menemukan 1-2 di level-level pelayanan kewilayahan yang masih pungli kira-kira begitu. Nah, ini kita harus kikis habis ya. Yang ketiga belum disampaikan secara resmi, tapi kemungkinan bulan ini adalah rapot Pemkot Bandung. Karena Pemkot Bandung ini punya rapot seperti halnya guru memberikan rapot pada SD anak sekolah. Tahun lalu rapotnya merah, ya. Jadi duduknya waktu pembagian rapot paling belakang di Pasekdanya. Jadi pas dipanggil tinggal 3 kota lagi, 1 Bandung, 2-nya dari Papua. Ya. Nah sekarang setelah setahun, mungkin para dinas sudah ikutan, si rapot kinerjanya menurut Pak Menteri insya Allah terbaik se-Indonesia. Jadi kalau bulan ini pagi rapot, duduknya paling depan, ya, di rada ginding gitu. Balana rada menciut, ini rada ginding. Artinya ada perubahan positif. Berita baik yang keempat adalah, nah ini saya titip ya, dalam 2 minggu akan ada pengumuman tentang Adipura ya. Kalau menurut berita informal, mudah-mudahan betul, kita doakan sama-sama dan kita upayakan skor Kota Bandung ini sudah lebih dari 73. Kalau skornya sudah lebih dari 73, itu artinya kita akan dapat piala Adipura. Ya. Dan kalau dapat itu rada mengharukan karena menunggunya 17 tahun Bu. Ya. Ibu kan kebayang ya ketemu berpisah dengan pasangan 17 tahun, rindunya seperti apa, kira-kira begitu. Tiba-tiba bertemu lagi kan, jadi
kabungahnya luar biasa. Tapi ada tapinya, ada nilai jelek di TPA Sarimukti yang sebenarnya bukan wilayah kita. Makanya kemarin saya dari siang ke malam ada di TPA Sarimukti, ngilu beberes, memberikan arahan. Sekarang 300 tentara sedang bergerak merapikan Sarimukti. Ya, itu orang-orang hebat yang harus kita dukung, teman-temannya Pak Ferry ya. Karena kalau skornya TPA ini tidak ada perubahan, dia rendah, nanti nilai 73 Bandung juga turun. Jadi lepas si piala. Padahal bukan wilayah kita juga gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan lah ada upaya itu. Nah, Adipura ini bukan tujuan lah ya, hidup mah jangan nyari penghargaan. Tapi poinnya, tapi kan penghargaan itu menjadi ukuran. Ada perubahan gitu ya. Balena riweuh, ayeuna lebih tertib kan. Ada pesan gitu bahwa hidup ini harus optimis. Dalam syariat Islam kan disampaikan masyarakat yang merugi adalah masyarakat yang hari esok lebih buruk dari hari ini. Nah, dengan ada penghargaan itu menunjukkan insya Allah kita masyarakat yang beruntung, yang hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, itu 4 berita baik, tambah berita kelima, tapi sebenarnya udah lama, sekitar 3 bulan lalu kita survei indeks kebahagiaan. Nah, indeks kebahagiaan orang Bandung nilainya tinggi, sehingga kita secara resmi salah satu kota yang paling bahagia di Indonesia. Ya. Jadi sekarang ayeuna milari nu bararaeun rada hese, ya. Kecuali nu loba hutang. Tapi rata-rata suraseri lah. Ibu atas ke alun-alun teh can? Udah nongkrong-nongkrong cantik ala Syahrini. Mundur-mundur cantik bukan mundur-mundur jatuh tuh ya katanya. Nah, salah satunya faktor itu. Jadi kesimpulannya, kepada pencapaian korupsi yang menurun, kepada pencapaian pelayanan publik yang sudah baik, kepada pencapaian rapor kerja yang dulu terburuk menjadi terbaik, kepada pencapaian yang dulu kotor menjadi bersih, dulu tidak pernah Adipura, insya Allah atas izin Allah ada Adipura, yang dulu kurang bahagia stres menjadi bahagia, ini harus dipertahankan dan harus ditingkatkan, minimal terekam dalam Kecamatan Coblong. Makanya camat zaman sekarang tidak bisa lagi camat-camat yang duduk di belakang meja nunggu laporan. Camatnya harus turun, harus mudah dihubungi, ya, harus menjadi bapak masyarakat Coblong, tempat curhatnya masyarakat, memberi solusi dan seterusnya dan seterusnya. Sudah risiko jadi pemimpin, ya. Kalau tidak suka jadi pemimpin ya tidak usah jadi pemimpin, karena di dalam kepemimpinan itu ada hal itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kalau ada orang tanya apa rumus membangun Bandung, gitu ya, isi ujian kayak gitu. Rumusnya itu ada 3, ya. 1 adalah inovasi. Jadi orang Bandung kan perarinter, banyak idenya. Maka saya butuh ide-ide dari Bapak Ibu juga. Ini Coblong biar lebih keren, lebih jitu teh kumaha. Ide itu jangan datang selalu dari Pak Camat. Ide itu jangan selalu datang dari atasan. Dari bawah, dari siapapun, ya. Orang cari ide itu 2, Bu. Ngalamun di ruangan, berpikir. Atau banyak ke lapangan, menemukan problem, tiba-tiba ada gagasan. Jadi saya titip, mari masyarakat Coblong, apalagi Coblong mah ada ITB. ITB itu masuk Coblong? Ya. Unpad juga ya? Ini salah kola di dia ngumpul orang-orang paralinter, masa tidak punya ide kan begitu, ya. Kedua, rumus membangun Bandung setelah inovasi adalah kolaborasi. Kolaborasi itu artinya para lurah, para camat harus rajin mengajak elemen-elemen lain. Nah, disinilah ada PKK, ada LPM, ada Karang Taruna, ada Forum RW, ada dosen-dosen ITB, Unpad, dan sebagainya, harus diajak membangun Coblong yang lebih baik. Tidak mungkin negeri ini beres kalau hanya mengandalkan pemerintah. Ya. Yang ketiga, rumus membangun Bandung adalah desentralisasi. Itulah kenapa ada PIPPK. 100 juta per RW, 100 juta PKK, 100 juta untuk Karang Taruna, 100 juta untuk LPM. Maksudnya
agar kalau ada problem hidup jangan selalu ke wali kota. Karena RW ada 1.500-an. Masa semua curhatnya sama? Jadi sekarang RW-nya dibikin lebih berdaya karena dikasih anggaran. Hanya kan anggaran tidak bisa nerima cash karena itu peraturan melarang. Yang ada itu mengelola gagasan. Misalkan kata RW 1, Pak RW saya butuh A, nanti disampaikan, nanti gagasannya langsung dikelola perubahannya oleh RW. Nah, saya melihat penyerapan anggaran masih rendah sampai bulan Agustus, jadi saya minta Pak Camat, Lurah bergiat. Kan nanti kondite nilai rapot Camat Lurah salah satunya tertinggi ada pada pencapaian PIPPK. Menang hese Bu, PIPPK itu. Gagasannya, lobi politiknya, anggarannya. Sudah anggarannya besar, masa tidak terserap, kan begitu ya? Nah, jangan sampai begitu. Nah, dengan pola-pola seperti itu, insya Allah kita akan melihat Coblong jauh lebih maju, karena kemanapun kita pergi, ke RW manapun, ada hal baru lah gitu ya. RW-nya jadi lebih hijau, sampahnya berkurang, warga-warganya ramai, karang tarunanya aktif, dan seterusnya. Sehingga di Kecamatan Coblong nggak boleh lagi ada karang taruna yang minta-minta duit di jalan untuk Agustusan ya. Itu harusnya teranggarkan di situ. Saya sampaikan satu tamu hari ini yang cinta ke kota Bandung, nggak hanya warga Bandung Bapak Ibu ya. Sampai orang luar negeri pun cinta Bandung. Jadi kota Bandung ini sekarang sedang mempersiapkan membangun dengan kecepatan 2-5 kali lipat. Apa itu? Yaitu membangun dengan uang swasta. Kalau dulu di negeri ini, di Indonesia, kita kalau membangun kota ini pakai APBD saja ya. Karena APBD kita terbatas, kita nyicil. Tahun ini satu sekolah, 10 triseda, tahun depan bikin satu sekolah lagi, 10 triseda lagi, terus dicicil. Sehingga perubahannya lama. Persis kayak ibu bapak berumah tangga, pengen punya rumah dan pengen punya mobil. Kalau berpikirannya konvensional, nunggu dulu punya uang 500 juta baru beli rumah. Nunggu dulu punya uang 150 juta baru beli mobil, kan begitu? Kan lama. Kalau polanya konvensional, betul? Tapi dengan pola sistem yang baru, ya, ibu kan bisa punya rumah langsung di 2 tahun pernikahan dengan KPR ya. Nyicil 30 tahun ya, kan begitu. Terus mobil juga ngeredit, ngadepean heula sabaraha juta, dapat mobil, kan akhirnya hidup menjadi lebih baik. Nah, pola yang sama akan dilakukan untuk kota. Kota Indonesia, Bandung dan kota-kota lain, cara membangun kotanya masih gaya konvensional. Punya uang segini, belanjakan, nunggu tahun depan belanja. Nah, sekarang akan dirubah. Jadi sedang kita akan konsepkan yang namanya taman dibangun swasta. Pemkotnya nyicil 30 tahunan. Ya. Contoh, Tegalaga itu kalau direnovasi butuh biaya 40 miliar misalnya. Ya swasta aja yang bangun 40 miliar, kita nyicil. Kita pengen monorail, kita pengen kabel swasta yang bikin, kita nyicil. Sehingga perubahan datangnya cepat, fasilitas datang lebih cepat, tapi keuangan kita tidak terganggu karena dipakai dengan mekanisme itu. Nah, ini di luar negeri sudah begitu. Itu ternyata Bu, resep kenapa negeri-negeri lain pembangunannya cepat karena pakai pola itu. Nah, sekarang orang-orang yang mengelola itu mau datang ke Bandung ngasih resepnya. Salah satunya hadir di sini namanya PLN. PLN mohon berdiri, stand up. Ini dari New York jauh-jauh dari Amerika teman-teman. Seminggu akan di sini dan beliau sudah menyediakan diri akan menjadi penasehat pembangunan Kota Bandung secara internasional. Tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan kehadiran PLN ini bisa mengkonek apa yang kita tidak punya, tapi dunia luar negeri punya, sehingga ujung-ujungnya perubahan. Pasar datang lebih cepat, perubahannya semuanya seperti itu. Ini yang saya maksud dengan kolaborasi. Kepada siapa saja yang niatnya baik, kita sambut dengan tangan terbuka. Ya.
Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, ada berita-berita baik, tolong disebarluaskan. Kemudian ada kerja keras PIPPK ini juga harus dilakukan. Nah, sambil sekarang nanti ke Pasar Simpang, Pak Rinal, mudah-mudahan bisa di kepemimpinan kami Pasar Simpang yang dari zaman saya kecil suka nganter ibu saya belanja ke Pasar Simpang, ayeuna kitu keneh gitu ya. Mudah-mudahan bisa berubah dengan perencanaan baru. Saya tidak khawatir urusan investasi, yang ada adalah masalah kecepatan dari PD Pasar mengkoordinasikan. Nanti kita dengan juga ke Dayang Sumbi, karena PKL Dayang Sumbi ini sudah ada solusinya. Kita di Kota Bandung tidak pernah mengusir tanpa ada relokasi. Ya, semua pasti ada relokasi, sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan. Ya. Nanti kita lihat juga di bahkan Siliwangi, ke kampung-kampung yang masih kurang optimal juga kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu pemerintah selalu dekat dengan rakyat. Ya, kita selalu ingat 3 rumus tadi ya Bu. 1, selalulah berinovasi, punya ide baru. 2, berkolaborasi, jangan merasa bisa sendiri. 3 adalah desentralisasi, di mana bisa ngajak sampai ke ujung dari struktur pemerintahan itu kita lakukan. Kalau itu dilakukan 3 rumus tadi, itu resep Bandung juara itu. Nah, ini buktinya kita mulai seperti itu. Jadi wayahnya ini para kepala dinas ya, seminggu sekali kita jalan kaki. Ini malah ada langsing tah tuh, tinggal di Pak Dadang, Pak Dodi, Pak Zul, sudah 3 minggu saya ajak berkurang 2-3 kilo mah badannya. Jangan lupa karena kecamatan jarak dekat tapi tidak dekat, jadi memang kita banyak bersepeda antara satu titik ke titik lain. Jadi ini rumusnya begitu. Jadi kalau minggu depan nemenin lagi wayahnya bawa sepeda masing-masing untuk memudahkan mobilitas. Kalau saya tidak suka pakai mobil-mobil karena kalau naik mobil teh problem teka tingali gitu ya. Dan menurut hese, kalau naik sepeda mah bisa menyapa warga, ngobrol heula, selfie heula, terus lihat problem bisa langsung melakukan upaya. Saya kira itu ya, karena waktu terbatas. Setelah ini ada acara sedikit yang dialog, setelah itu kita ke lapangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Beda di Hapunten, Samudaya Kelepatan, Bilihaya. Nah, dalam rangka halal bihalal, atas nama pemerintah Kota Bandung khususnya pada yang hadir di sini, kami mengaturkan permohonan maaf ya. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu memaafkan bisa menyemangati kami untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Saya juga mendoakan semoga kita semua di sini diberi kesehatan, juga keselamatan sampai akhir masa jabatan. Juga saya doakan mudah-mudahan bertemu lagi dengan Lebaran tahun depan. Ya. Karena terus terang setiap tahun selalu ada kerabat teman yang tidak sampai ke Lebaran tahun depan. Jadi saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini yang meringankan kakinya, mau berdialog, mau berinteraksi, diberi umur panjang, kita bertemu lagi seperti ini di tahun depan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Wali tidak langsung kembali ke tempat, karena ada ucapan terima kasih dari segenap warga Kecamatan Coblong kepada Bapak Wali Kota. Untuk itu kami mohon Bapak Camat untuk menyerahkan tanda terima kasih ini kepada Bapak Wali Kota Bandung. Kami persilakan. Nah, ada kelompok yang sudah mapan, ada mapan pintar, mapan kurang pintar. Kalau mapan pintar ikut kompetisinya, yang mapan kurang pintar di swasta kan, karena dia mapan bisa bayar. Dan sekarang zaman sekarang sekolah swasta di Bandung banyak yang mapan. Jadi orang-orang mapan yang mengaku miskin
mengambil hak orang-orang yang sebenarnya harusnya dia yang mendapatkan. Padahal di bulan Ramadan, tadi kata Pak Ustaz Jajari, bulan mana kita dilatih kejujuran. Apa yang terjadi di malam-malam itu, ayah bapak-bapak yang dengan ibunya bersepakat untuk bohong. Terus mereka bicara ke budaknya, ya budak saya bawa surat SKTM, berapa yang aku miskin, mereka bohong kepada anaknya juga. Apa yang terjadi bapak ibu kan di benak anaknya berarti berbohong itu boleh, yang penting tujuan tercapai. Dan itu akan nempel di otaknya. Dan diajarkan ke bapak saya, disetujui ke indungna. Kemarin nanti mau jadi pejabat, jadi kan korupsi, terbiasa. Makanya kita sampai hari ini terus pemeriksaan oleh kepolisian supaya jerah. Di tahun ini Bapak Ibu bukan hal baru ya, hanya di tahun ini diramaikan dan dibawa ke ranah hukum. Kalau dulu ada tapi tidak ramai karena tidak dibawa ke ranah. Tahun ini kita dibawa ke ranah. Jadi ada dua hal. Satu, ada ketidakjujuran di masyarakat dan lainnya. Itu notaris, buatan mobil Alphard, SKT. Nah, sehingga saya titip kepada Pak Camat, tolong para ulama-ulama setahun ke depan, kalau ceramah Jumatan, kalau ceramah di pengajian, selipkan tentang tausiah kejujuran. Ternyata itu yang paling mahal. Saya kira itu, bahwa mari kita selalu mengevaluasi diri supaya hari esok ini lebih baik dari hari ini. Nah, untuk PIPPK, wayahnya kalau tahun ini mah ya, karena begitu dinamikanya luar biasa secara politik, secara apa, yang penting lolos dulu gagasan ini. Bahwa Pak Dabdi mah butuhnya, misalkan ya, tidak 25 butuhnya 50, atau tadi kenapa ada yang satu RW-nya 10 RT dengan RT-nya cuma 5 di satu RW, kenapa angkanya sama, padahal bentuknya beda. Nah itulah yang akan terus kita perbaiki, kan tadi kayak PPDB juga. Jadi sekarang curhatin aja semua problem yang dulu kita tidak kira ternyata hadir, supaya nanti tahun kedua kita perfect, proporsional. Yang RT-nya lebih banyak, ya si RW-nya mungkin mendapat lebih banyak dari kunci angka begitu. Tapi dengan catatan khususnya Coblong saya titip, penyerapan PIPPK harus maksimal. Kuncinya ada di kepemimpinan, kuncinya ada di Pak Camat yang cerewet, kuncinya ada dari Pak Lurah, Bu Lurah yang proaktif mendatangi LPM, RW, PKK Karang Taruna dan sebagainya. Berhitung dengan cermat sampai bulan Desember, mudah-mudahan menang hese 100 juta teh itu menjadi terbelanjakan dan belanjanya manfaat. Jangan sampai saya datang ke sebuah RW tidak ada perubahan tahun lalu, tahun akhir dan ini. Ya, makanya kenapa tahun ini ada infrastruktur supaya terlihat secara kasat mata ada perubahan. Kenapa ada sekian persen untuk sampah supaya terlihat bagaimana ribut sekarang bersih. Jadi harusnya tidak ada alasan lagi RW-RW buang sampah ke sungai karena sudah ada motor atau kendaraan pengangkut sampah ke TPS nanti. Tinggal Pak RW-nya berinisiatif. Pada Abim kurang tempat sampah cina di depan rumah, ya nanti dimasukkan ke PIPPK. Tujuan PIPPK eta. Jadi jangan minta-minta anggaran lagi. Yang sebenarnya PIPPK itu adalah slotnya, termasuk Karang Taruna Agustusan ya. Tak boleh minta-minta lagi di tengah jalan. Harusnya begitu. Karena sudah diangkat maksudnya eta. Ada nanti dari 100 juta, ada dari 100 juta porsi untuk kegiatan kan kegiatan. Yang paling utama salah satunya Agustusan kan begitu. Jadi saya tidak mau lagi di kota Bandung seperti kota-kota lain jegat-jegat di jalan hari. Tadi pertanggung jawabannya itu jelasnya. Si ayah nu bekok nyakuan apa? Pembangunan Karang Taruna tapi aki-aki sok ayah gitu ya. Nah itu maksudnya begitu.
Jadi insya Allah aspirasinya yang berbasis RT itu akan kita perbaiki. Saya titip ada di sini kebetulan yang motor-motor penggerak BPK, ada Pak Dodi, ada Pak Ketua Camat. Nah kalau untuk urusan tadi Pak RW yang Cipaganti, karena itu isunya DBMP, saya minta Pak Kadis walaupun itu proyek provinsi, jangan, yang penting mah apa sih problemnya. Saya tidak mau lagi kejadian kayak tahun ini apa tahun lalu daerah situ banjirnya sampai longsor, jebol. Tahun ini kan musim hujan awal tahun ini ya. Nah itu saya nggak mau kejadian lagi. Sok mumpung halodo itu lurahnya mana? Lurah udah halaman. Ini temani Pak Camat juga. Skenario kan jangan sampai terjadi seperti tahun-tahun dianalisa gitu, jangan jatuh ke lubang yang sama. Kenapa jebol tahun kemarin? Oh Pak lemah. Kenapa lemah? Berarti ada yang retak. Tinggal kalau sekarang pas halo udah banyak retak, segera lapor ke DBMP penguatan. Ya. Coba kita buktikan daerah itu tidak banjir lagi. Karena kalau terjadi lagi berarti kita tidak belajar dari problem masa lalu dengan persiapan. Ya, jadi kepada Pak Zul juga jangan menunggu ada jebol baru dikerjakan penguatan. Ya, kalau ada gejala-gejala akan rusak. Nah ini juga tolong disampaikan ke seluruh RW karena yang saya tahu di daerah Coblong Cidadap tahun ini banyak jebol-jebol longsor ya, yang membahayakan seperti itu. Kemudian yang masalah TPS, tidak ada di Bandung ini orang yang ingin ada TPS. KB menolak, Pak jangan di sini, Pak jangan di sini. Nggak ada yang Pak datanglah TPS, saya dengan nggak ada. Jadi semuanya itu pasti ngambek lah dikasih TPS. Pak Eta TPS di kolong Pasopati jelek, iya jelek. Terus ke mana tuh? Nggak ada solusinya. Karena semua juga nggak ingin ada TPS atau melihat TPS. Kan nggak bisa begitu juga. Ya. Kayak istilah bahasa Inggrisnya, not in my backyard. Ingin bersihnya tapi nggak mau TPS-nya tersusah. Nah sekarang kita manfaatkan dulu yang ada, masalah nanti jadi skywalk, jadi apa, panjang ini ya. Sekarang solusikan yang existing sekarang minimal tidak terlihat. Kuncinya mah sampah itu nggak boleh terlihat ya. Maka saya apresiasi Pak Dirut PD Pasar sudah berubah sekarang yang beres-beres subuh-subuh ya. Jadi pagi hari sudah saya lihat di beberapa ruas protokol tidak terlihat sampah, bukan tidak ada sampah. Kalau dulu dibersihkannya pagi barengan dengan orang kerja, orang sekolah, sekarang sudah nggak kelihatan. Karena ada yang shift jam 3, break sholat subuh, ada yang datang setelah sholat subuh sampai jam 6 sehingga walaupun masih ada beberapa yang belum. Jadi urusan TPS di Baksil, tolong aspirasinya minimal bersih. Masalah dia dari Cidadap dari mana? Nanti kita teliti dulu. Dah hese ngabedakeun eta teh motor orang Cidadap atau nanti kecuali di Tarangna ya stikerna gitu. Karena susah Pak, sama-sama orang Bandung. Cuman saya tahu ada perilaku orang Bandung, hobina bawa keresek naik motor sambil jalan ya. Nah itu juga dulu pernah oleh Kecamatan Sukajadi ada namanya, coba hidupkan lagi Pak Camat, namanya pemburu sampah. Apa itu pemburu sampah? Tugasnya eta mudah naik motor micen-micen luntah di jalan. Mungkin ya pemburu sampah menarik untuk dihidupkan karena pernah efektif membuat jalan Sukajadi tidak banyak sampah oleh orang-orang dari atas karena dari Lembang yang sambil jalan dia ngalukeun keresek sampah. Nah masalah tadi kalau regulasi itu rohnya Pak ya. Jadi roh dari semua ini diregulasi dalam regulasi-regulasi yang baru. Tapi poinnya segini, sekarang Kecamatan Coblong kurang apa lagi lah kira-kira begitu ya, kantor camatnya sudah gagah kayak begini, tinggal Pak Camat dan Pak Lurah-Bulurahnya lebih proaktif turun.
tidak mungkin tidak ada problem. Jadi mari kita cari problem tiap minggu untuk dicari solusinya gitu ya. Karena PR kita ini masih panjang. Kita ada program kemarin di Cicendo saya sudah beres, yang dibeli oleh DPKAD, tolong cek Pak Dadang ke Pak Asep. Karena ada sepetak tanah di Kampung Padat yang ternyata dijual. Sementara kita ada anggarannya untuk membeli aset di satu taman, satu RW itu. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang Pak Lurahnya menemukan ada tanah kosong dan memang RW-nya itu belum ada taman bermain, segeralah diajukan untuk kita beli. Nah, nanti 2 minggu lagi saya datang lagi ke Cicendo karena itu kontan, ada anggarannya bisa dan kita kembalikan ke warga sehingga anak-anak bisa bermain di tempat seperti itu. Jadi, banyak. Nah sekarang rutenya jam 1 ini kita ke Pasar Simpang karena saya ingin minggu-minggu ini sebagai pembuktian dari Kecamatan Coblong khususnya di daerah Pasar Simpang pagi-pagi tidak macet lagi ya. Karena kemacetan di situ kebanyakan, betul ya, Ibu Kapolsek juga harus monitor terus. Ada parkir yang terlalu lebar ke tengah, ada orang dagang. Kita sudah kasih solusi, saya Camat sudah lapor. Sebagian nyebrang dulu, karena jalur ke atas kan volumenya lebih sedikit dibanding jalur ke bawah kalau pagi hari. Sebagian sudah dipindahkan lagi ke terminal sesuai kesepakatan. Jadi harusnya jalan ke Batu Ismail, jalan Simpang itu pagi hari lebih lancar. Masyarakat akan selalu mencuri-curi kesempatan. Jadi kalau kita tidak konsisten, nanti PR muncul 1, nambah 2, nambah 3, di pasar Polres sampai lagi. Jadi kalau sekarang sudah di-push, pertahankan prestasinya, terus dikunci. Gitu. Nah mudah-mudahan ini sambil kita lihat nanti peluang untuk membangun pasar Simpang naik ke atas sehingga lebih padat, lebih baik. Terus masalah PKL juga saya ingatkan di sini ya. Pemkot Bandung itu tidak pernah menggusur PKL tanpa solusi. Sekarang lagi persiapan Pak Satpol ya, Jalan Otista, itu banyak PKL. Sudah siap pasar barunya lantai 8. Sudah siap seberangnya pasar baru trade apa yang baru itu namanya di lantai sekian. Baru kita akan bereskan sekarang. Cicadas juga sama, sedang persiapan lokasinya disiapkan. Jadi bukan tidak akan ada upaya, hanya belum sampai saja. Jalan Purnawarman ke BEC sedang persiapan. Jadi insya Allah tahun ini 2-3 lokasi. Nah ini juga sama, setelah ada solusi kita. Saya kira itu ya upaya-upayanya. Sekarang camat dan lurahnya sudah lebih proaktif, silakan akses. Ya. Terus saya minta bangunan sudah besar hebat begini, jangan kosong, justru ini tempat harus sibuk, dipakai RW, dipakai Karang Taruna, dipakai pentas seni, dipakai pengajian. Ini duit negara ini teh, uang Bapak Ibu juga, jangan sampai mewah hanya dipakai untuk rapat-rapat kecamatan saja. Jadi tolong silakan yang sudah ada fasilitas yang tidak punya tempat, manfaatkan saja buat nonton bareng kayak begini. Kita juga bioskop kan Iman gaya. Lantai 3 macam-macam. Jadikan ini kantor kecamatan paling teladan, paling sibuk. Saya kira itu saja ya, karena kombinasi antara dialog dan lapangan akan jadi upaya saya mencari solusi-solusi. Dan sambil jalan nanti kita berbincang aja, Pak, ini solusi nanti ya Pak, ini problemnya itu yang saya mau ya. Sehingga nanti kita bisa cari solusi dengan cepat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lebar gitu. Ya, jangan ngabisin tempat kayak begini dah ya. Tadi udah sama Pak Camat udah dikasih ukuran juga. Ikuti aja sesuai aturan. Turun Kang ya? Ya mau pergi servis kayak gitu. Rapi-rapi bukan Pak, saya beli servis. Seberang aja jangan kaki. Iya Pak, saya ada mas foto panas Pak. Muter. Kalau muter. Anda mohon.
Siapa Pak? Bapak Utar. Ya. Kalau boleh mah kirim video pakai HP aja. Kalau pagi hari kondisi di sini kira-kira. Twitter melalui videonya. Ini Pak, Tadi yang banjir itu apa? ini ada saluran air yang dari mana-mana masuk di sini, Pak. Bapak kami udah koordinasi dengan Aman, Pak. Ini jalan lintas langsung terowongan besar ya. Terowongan bukan malah DP, Pak. DP Habis air ini Pak. ini macet gitu. ya, maksudnya air yang mengalir di ujung debitnya air Problemnya apa? ya kebanjiran Banjir kan kelurahan kan terendam Pak 2 meter Pak. gara-gara Air dari sini. ya debitnya terlalu banyak. mana Fajul? Harusnya ke kanan ke Cikapundung nih kelihatannya, Pak. Dari kantor kelurahan tuh selalu terendam Pak. Kelurahan. Pak ceritain. Ya gitu, jadi debit air yang dari atas ini karena gorong-gorong yang ada. Ini Gorong-gorongnya ngalong ke sungai. ya, kalau gorong-gorong beda, Pak. Ini Kan yang banjir sih. ya, Atau sudah nanti ayo gambarnya Pak Waduh. Kalau gambar Kalau saya gambar. ini aja Mengerukan aja. kita sih nggak ada masalah kok. Kalau isinya karena kan ini ada yang gimana ya. Dikoordinasikan gitu karena kadang-kadang orang nggak mau kita bongkar kan ini pasti kita bongkar. 5 tahun Pak ini nggak pernah dibongkar. Ya, makanya sekarang Nah, kalau kami bongkar ada penilaian. gimana? Hanya mendukung. Harus. Bapak tadi mewakili siapa? Warga di sini Pak, warga. Oh, Bapak. Dari masyarakat juga kita, Pak. Dari FP2M ya. Boleh nanti. Ini suratnya saya pegang aja yang ya. Jadi nanti saat mereka ini disosialisasikan juga Yang harus diselesaikan. Ya. Soal keadaan di Simpang Dago ini ya. Ya, siap. Nuhun Pak. Sampai jam berapa? Siap kalau kondisi seperti ini biasanya digunakan sampai dengan jam 14.00. Nah itu udah terisi itu jam 15.00 sudah terisi. Jam 4 lah. Ya, itu yang menjadi hambatan karena memang kata Bapak tadi bahwa arus balik itu perubahan. Kalau pagi dari arah utara ke selatan, tapi kalau yang sore itu dari selatan ke utara Bapak. Ya nggak apa-apa kalau Siap. ini kan zona kuning ya. Siap. Zona kuning, Bapak. Jadi boleh berdagang, Siap. tapi kalau bisa jangan pagi. Siap, Bapak. Pagi kan harus tutup. Betul Bapak. Siap. Siap. Jadi kalau udah sore kan di situ yang macet, Siap. lebih kosong. Siap. Seperti itu. Tapi itu pun jangan lewat garis Ya, kalau betul Bapak. Kemudian kami juga minta waktu kami sepakat dengan Pak Camat bahwa ada zona juga untuk parkir. Jadi lokasi yang sebelah sana itu untuk yang dagang, yang sebelah sini untuk yang Dan itu parkir. udah disepakati mau mereka. Sudah Disampaikan dengan Pak RW, mana Pak RW? Mana Pak RW? Nah, ini udah disepakati. Ada cek gitu-gitu deh, kadang-kadang saya Nah, hiji dua Pak. kalau rawang jadi harus konsisten. Inilah kenapa saya bertugas seperti ini. Ya. Udah belum Pak RW, Pak RW tadi? Pak RW, Pak RW. Pak RW, Pak RW, sekedar. Pak RW. Pak RW. Ini Pak. Pak RW. Ya udah ada. Ini Pak RW, Pak RW. Pakai maksimal jam 6 jam. Pak RW, Kan orang teh semua juga punya hak untuk ngurus kehidupan sehari-harinya. Jangan pagi dulu macet jadi itu tadi kasihan. Kayak sekarang juga jangan sampai dilarang. Boleh. Cuma diatur. Udah selesai. Sekarang namanya siapa? Adi sebagai ketua. Ya, mengkoordinir pedagang. Adi juga harus tahu dan mengedukasi dari Pemkot di tempat-tempat yang sudah disediakan tidak mengganggu aktivitas yang lain juga. Biasa nama sok aya nu mahiwal hiji dua mah. Itu kan harus ada tindakan.
Udah ini Pak, yang bandel-bandel kita sama pedagang sendiri kita atur gitu. Kalau ada bandel, semua pedagang yang bandel komisi Anda istilahnya gitu kalau kasarnya, kalau Anda bandel. Jadi nggak mau yang lain terbawa-bawa satu orang. Dikutip detik. Ulangi lagi kalau Anda bandel gimana? Ada yang bandel gimana? Bukan kata saya, Pi. Kalau ada pedagang yang bandel, kita udah ngomongin masih bandel, kita turunin semua pedagang untuk menindak Anda gitu. Jadi bukan saya aja yang menindak, semua pedagang. Jadi nggak mau kita semua terkotori oleh satu pedagang gitu kan. Bagus. Sinyiran, nah jadi tindak diantem. Nah, jangan sampai nambah lagi. Ya, Tumpah. jadi jam 6 harus selesai. Kuncinya istiqomah. Bukan pengen ya, aturannya jam 6 harus selesai. Karena nanti kadang-kadang aya nu mahil-mahil tidak ada aturan riweuh deui capek. Mudah-mudahan dengan solusi Pak Camat ini kemacetan di Simpang sudah jauh berkurang dengan ini. Kan kata Pak Camat juga silakan berjualan dengan menaati aturan ada. Dari yang usaha, Bu. Bu, ini yang siapa? Menuju ke masjid, Pak. Cocok. Pribadi Bapak? Lanjut. Ada di Tangkalan. Enggak, ngopot bukan? Iya, pada judi. Di tangkal atau ngopot atau tangkal ngumpul Pak? Tangkal saja pohon. Pohonnya rupanya sama itu ki damarnya Pak nya. Jalan Dago mah kan damar. Pohon seperti itu tuh Pak. Ya, meter dari Namun yang kedua, pada ada mungkin yang kedua pohon Kali mana? Kejantan. Siapa? Hari ini anak pohon ditanam. Nurina beri pohon Ditanam langsung kan. Pokoknya per 10 meter tuh. 10 meter. Tiga dewe. Atau nol. Kenapa? Tahun calon namanya buka barat. Veteran tahun timbangan aman ya, tidak ada macam-macam. Mau haji 3 kali, saya ke acan 2 kali. Yang mau ditimbang dosa? Foto. Bisa? Atas Pak. Udah. Udah kebuka. Pak, alikun enggak? Kabayun jalan kabayun jalan. Kabayun ini diamankan. Modern. Amin. Oh, yeah, but very busy. So we plan to have a modern market as part of what we're building. Iya, siap. Langganan Ibu di sini. Di sini? Ya, masih kadang-kadang. Berapa sekilo ayeuna? Sekarang tuh lagi mahal Pak, 37, 38 harga ayam. 37. 37.000 sampai 38.000. Rata-rata pasar lain. Sama ya? Beras 11.000. Beras yang ini 11.000, kalau yang ini 10.500, yang paling murah ini 9.200.
dimiliki kita. Yang dimiliki kita potensi buatan sebetulnya masih ada yang bermasalah. Ini masuk kita. Termasuk ini masuk Jadi kalau 800 kita bangun 3-4 lantai bisa. bisa karena posisinya ada di atas lahan kita. Nah sekarang yang jadi permasalahan kalau misalnya menampung pedagang dari luar memang harus Ini naikkan kalau di atas. Jadi rencana kalau misalnya kan posisi agak turun, Pak. Nah jadi di bawah itu bisa saja kita sediakan parkir. Ini bebas di sana. Ini kan jalan sebetulnya, Pak. kampanye 2008 naik kan. Ini posisi kan jalan masuk, Pak. Iyalah, masa di zaman saya kecil sampai jadi wali kota kieu terus tidak ada perubahan. Ada potensi ada jalan ke Batu Bengkok. Ya udah masukin prioritas aja. Ini nama Bapak Ridwan. Kawitnya di mana? Di Jawa. Jawa. Kawin nama di sini, orang simpang di belakang gitu. Di Bangkok. Alun apa Danau? Tutup jam seberapa? Bisnis lancar. Alhamdulillah, kamu makan-makannya aja. Jika kisah seberapa? Ada 8.000. Kaki lobu. Tah nu bener mah kieu. Jadi jualan teh si jagung nanti geus bersih. Kenapa Pak Dirut mah? Pak Dirut Jadi jangan lagi di pasar-pasar yang masih nyiksikan. Jadi balaya. Tuh. Di pasar. Ini Ibu supply dari mana? Yang Dari Caringin. dari Caringinnya udah begini. Belum. Enggak, ini ngebersihnya di mana? Di sini penyelap dapat berita di Cikarang. Enggak, daunnya Ibu yang nyiksikan daunnya Oh, siapa? daunnya mau nggak tahu. Belinya Oh ya, belinya udah begini, tinggal dibersihkan. Iya. Berarti dari Caringinnya udah begini. Rambutnya kan dibuang. Kantongnya kan sok banyak lalat. Kalau nggak dikupas, Bu, dikupasnya di dia. Oh, kan Ibu nggak ngupas ya? Kan berarti nggak ada bedanya sama supermarket. Kamu belanja apa? Ini belanja apa? Belanja sayuran. Salim. Oh, ini ibunya. Pak Salim, Pak. Salim. Ini Salim. Salim, Pak. Nah, ini anak siapa? Saya, Pak. Oh, anak. Bapaknya kerja di mana? Oh, dosen. Oh, sama. Rumah di mana, Pak? Di BPR. Oh, BPR. Tuh, rajin belanja di sini. Bersayang mau dipoto. Segar-segar, Pak. Mei. Mei mah jadi orang Cina. Mei. Foto ini nih, Mei. Contoh. Ini contoh. Ini nu balawan biasanya iya maju. Iya. Oke, lanjut. Kasih. Supplier sayur kalau masuk ke Bandung konsep kan udah kayak begini. Jadi sampahnya jangan riweh di pasar tradisional. Nah ini memberikan dulu saya nggak pernah lihat begini, baru lihat sekarang. Berarti bisa untuk yang ada sampah kupasan ke desa. Ya, sedang dikaji Pak. Tuhan jenah. Bukan masalah dagang. Kenapa Bu? Masalah dagang, maksudnya masalah dagang ini Pak Wali Kota di depan teh jangan ada kaki lima dong, biar yang belinya pada masuk gitu. Maksudnya kaki lima menghalangi atau jualannya sama? Jualannya kan sama orang dalam. Yang pasar tumpah. Iya, jadi kalau mungkin Bu kalau udah dagang berapa lama? saya 16 tahun, Oh, dagangan saya di situ. tapi lancar aja, cuman nggak Ya, maksimal. lancar ya nggak seperti dulu gitu. Ininya mah Pak Wali Kota nggak seperti dulu penghasilan teh gitu ya. Oh, menurun. Iya, jelas satu jauh sekali. Kan sekarang di Tubagus ada pasar. Di depan ada pasar, terminal ada pasar. Otomatis ke sini. Belum yang kanan kiri lingkungan kita itu ada apa sih? Pasar kecil, pasar modern. Itu kan juga mengurangi ke kitanya pembelinya. Modern di mana? Itu Sepanjang Gajah itu banyak. Indomaret, Indomaret itu kan semua sepanjang jalan itu ada beberapa. sama dagangannya dengan kita. Barang-barangnya ada yang sama kayak Sama. Kayak apa lagi? Gitu. Itu kak Dalam aturan kan normal itu jam 10 buka, tapi sekarang 24 jam. 24 jam. Gitu. Jadi yang biasanya paribasa beli minyak ke sini teh, akhirnya beli minyak ke itu. Jadi orang-orang kecil seperti kita ini teh ya rada tersingkir lah. Karena mereka melanggar aturan, Iya. dagangnya 24 jam
jam. Sebenarnya seharusnya jangan terlalu dekat dengan pasar tradisional, rada jauh. Ini terlalu dekat. Ini di sebelah situ ada, sebelah sini ada, jadi gimana ya mau ngomong juga gitu. Sedangkan kan kalau apa itu distribusi harus dibayar, pajak harus dibayar, bukan nggak mau masalah kebayarnya, tapi kan kita itu juga memang menurun sekali penghasilan, nggak seperti dulu gitu, jauh Oke, sekali apalagi ya. kita catat dulu. Kebersihan ini hujan aman, masih aman. Aman sendiri. Nanti kalau kita bangun jadi lebih bagus ini ya. Siap, Bu. Ikutan. Iya, mendukung asal apa Kan tuh biar sama rame. dengan prosedur oleh kita Zaman ya. baheula kieu wae nya. Iya, nyopong dari dulu, dari Lu masih kira saya seorang Sunda ya? bukan. Bukan. Dari Bu Haji suka belanja ke sini. Bu Haji mana? Ibu apa? Ibu banget belanja. Jangan gitu. Kepala gendingan. Apa itu? Salah banget. Sekarang ada ini. Ibu KTP mana? Saya orang tuh bagus. KTP Bandung. Iya, orang Bandung memang saya ininya. Rumahnya udah Kalau saya di Bandung. Iya. Itu bagus Mael. Soalnya ini si Ibu ngomong, ini saya dukung anak saya. Saya yang dukung dulu, dari dulu kan saya tahu. Jadi, ya mohonlah diperjuangkan oleh wali kota ya. Ini Pak, Ini Swadaya sendiri, Pak, jadi ini. kalau dari itu mah dinas pasar mah Tidak ada jarang tuh. turun lah. Pokoknya mah urusan masalah omset yang jadi masalah ya. ya. Oke bos. Terima kasih ya Bu. Gimana sini sembakonya? Ini sembako ada aja mas. Sembako kenapa sembako? Sembako buat di sini. Bu, Kamu udah kayak saya dukung. tangan yang baik itu tangan di atas bukan tangan di bawah. Oke Jadi bos. kalau nerima teh aduh mahal. Iya. Ya salam silaturahmi aja buat Ini masih silaturahmi weh. Iya. Bu Haji mah sering ke sini. Sekarang udah jadi wali kota nggak pernah kesini lagi Bu Kan ini Hajinya. oh gitu. Bu Hajinya nggak pernah belanja lagi ke sini. Bu Hajinya ini mungkin ya di rumah. Kalau dulu suka kasihan kesini. sekarang. Bu Hajinya Riwo jadi pendakwah ya nanti. Oh gitu. Ya. Salam silaturahmi aja. Dari orang Pasar Simpang ya. Udah ke alun-alun belum? Udah. Atuh ketinggalan zaman. Ini yang Udah. Atuh piknik. Piknik di sana jalan-jalan bisa. Taman film suka Pak. Iya ke alun-alun biar Ya makasih banyak Pak. parkir liar. Nah, kita lihat sekarang. Naik kendaraan apa? Kita jalan sedikit. Pak Camat mana Pak Camat? Ke mana? Kita melihat keriuhan dulu di Pati Ukur. Udah. Apa gimana? Melihat kondisi pasar ini Pak. Ya kan keluhan terbesar di daerah ini adalah kemacetan di pagi hari ya. Nah ini alhamdulillah saya sudah instruksikan Pak Camat untuk berupaya menertibkan PKL di depan Pasar Simpang. Yang logikanya biasanya macet padat itu dari pagi sampai jam 9-an. Nah Pak Camat sudah bikin garis bahwa boleh parkir, boleh macam-macam sepanjang garis itu. Karena dulu kan parkir suka lebih, suka macam-macam. Nah mudah-mudahan dengan penetapan garis itu insya Allah pagi hari, saya mohon monitor juga dari media apakah paginya berdampak signifikan pada pengurangan macet atau tidak. Kedua, ada penguatan untuk mendirikan pasar di lahan kita supaya kualitas pasar yang dari zaman dulu sampai sekarang itu bisa berubah lebih modern sambil kita upayakan ya secepatnya desainnya mungkin bisa tahun ini. Kemudian ada masalah banjir tadi akan kita selesaikan oleh DDMP. Berikutnya masih ada 3 rute, satu ke di Pati Ukur melihat ngecek parkir liar yang nanti ada di sub yang bisa bantu tertibkan. Kemudian ke Dayang Sukdi ngecek ke PKL yang sebenarnya PKL itu sudah ada solusinya, yaitu dipindahkan ke parkir Sabuga atas, Pak. Sabuga atas gitu. Jadi mungkin ada miskomunikasi apa karena tidak mungkin rata-rata kita menertibkan tanpa solusi. Baru nanti ke Baksim yang juga sama
Yang rencananya ada pemindahan apartemen. Pak, ini pasarnya rencananya bakal dibuat modern atau tematik atau Modern, 1 lantai untuk sembako, 3 lantai buat macam-macam. Pasti laku lah, ini mah satu daerah strategi. Ini pasarnya tipe A aja, tipe A yang nggak harus dengan apartemen karena kalau melihat kondisinya susah akses ya kalau harus dikombinasi dengan macam-macam. Kalau parkirnya gimana Pak? Sama, kan dia kan turun tanahnya, jadi lantai bawahnya itu, kan dia tadi jalan turun ya, itu bawahnya bisa parkir, baru 3-4 lantai atasnya bakal. Dia kan baru diwacanakan, ya mudah-mudahan tahun ini karena nggak harus tunggu APBD bisa. Dan Tadi kan soal yang PKL yang nggak cuma parkir kan gitu kan, macam lagi PKL. ya itu kan zonanya zona kuning. Zona kuning itu artinya boleh tapi berdasarkan waktu. Nah, yang penting mah keluhan warga terbesar yaitu macet di pagi hari bisa diperbaiki. Dan ini juga mohon diapresiasi ya oleh media. Pagi hari di sini harusnya udah jauh lebih tidak macet dibanding sebelumnya. Nggak punya tanah. Masih ada. Sikat aja. Bangga siapa? Ini kan ada yang apa? Dari konektor itu beberapa saat yang lalu itu bekerja sama dengan kami. Kemudian kami untuk menertibkan parkir yang di sini Bapak. Kemudian dari pihak Unicom memberikan kami traffic pun Bapak. Itu sehingga yang di sini ini clear untuk parkir tidak ada. Cuman ketika kami bergeser ke satu titik, Naikin aja ke situ tuh. Siap Bapak. Berhenti. Woi. Motor mobilnya kan dia naikin motor. Enggak. Panggil kalian, Dek. Dek. nggak boleh lagi parkir. Kamu itu tukang parkir? Saya mah parkir Pak. Hah? Tukang parkir saya di bawah. Naon mandi-mandian parkir? Ya kamu tukang parkir bukan? Enggak boleh narik parkir sembarangan. KTP. PMP angkut motornya angkut. Angkut aja tadi apa ya? Angkut aja. Boleh lagi. Nanti aja nanti di kantor. Ya wayah nama tidak mah. Yang di atas ada, yang di atas ada. Yang di atas naik dulu atas. Bagus naik Gus, ente naik Gus. Sosok. Makna pun. Dia naik. Harus kena Jawa. Mau minta tanda tangan, mau kamu makan, mau kamu ke toilet, mau apa, nggak boleh parkir di sini. Kamu tahu kan Unicom udah ngasih oh iya Pak. Dibuka polsek. Buka posek. Ibu Kapolsek. Bang, buka posek tuh. Ya Bang. Pak, buka posek. Polisi. Potong ya, polisi. Udah ditilang aja Pak. Dong ditilang. Ibu minta ditilang aja ini. Siap. Dia urus aja dulu nanti. Siap Bapak. Ya. Siap. Sudah ada tempat parkir di basement, mau sebentar, mau semenit, mau 5 menit, mau 5 jam, jangan parkir. Oh ya, maaf Pak. Parkir di tempat yang Siap. kan nggak saya punya kan? Enggak. Habis soal. Pak, selamat Pak. Selamat Pak, boleh foto Pak. Senang ya Pak? Ratusan buru. Etas. Ini di resmi, petugas resmi. Nggak ada suratnya Pak? Tapi di rumah nggak dibawa ada. Nggak dibawa Kan Pak. tengah bohong. Demi Allah ada. Nah, ngaran saya. Apa itu? Pai, tong aya nu parkir di depan ukur, Pai. Oh. Jadi batasnya ke Dia nyapa. Pak eta nu naon nu ninja naon. Iya, MX Pak. Nah, eta batasnya. Iya Mak, Papa, abim Pak dia. Ya, saya tahu ngobrol mah dua Ya. bagi-bagi rezekina, bagi-bagi. Tong aya nu parkir di depan ukur. Mohon Pak. Ya. Jelas tuh, Pak.
Jelas ya? Kalau saya datang lagi masih begini, kamu saya pindah. Kuliner aja. Not sure. Pak Wali Kota salim dulu. Ya. Lagi ngapain? Enggak, lagi main. Apa ngeliat apa? Ada apa? Enggak. Kenapa nggak sekolah? Udah. Sekolahnya di mana? Ada SD Haur Pancur, Pak. Berapa? Kelas 4. Tempat kamu? Oh sama? Satu kelas? Suka ngaji nggak? Suka. Bisa surat apa? An-Naba bisa? Walasri? Sok. Wal. Satu lagi, Al-Ikhlas mah gampang ya. Apalagi agak panjang, Abadiada bisa? Koordinasi. Dikasih duit. Kalau ngali duit, nah lah. Terima kasih. Kan, kamu kan yang ngaji, kamu dapat, tapi kasih ini 5.000. Oke? Alhamdulillah. Bilang apa? Salam ke ibu. Ini lagi ngecek apa? Ini lagi nambahin daya, Pak. Oh, ini dari PLN? Iya, Pak. Kenapa dayanya? Tambah daya. Bukan sebelumnya berapa? Sebelumnya 400. enggak. 900. Iya, Sekarang mau dinaikkan ke berapa? 1.300. Berarti kalau gitu Ibu nambah lebih sejahtera lagi ya pendapatannya. Amin. Udah meningkat dayanya berarti Pak, ekonominya meningkat. Iya. Bisa bayar lebih, Bu. Sukses ya, Bu. Amin. Ibu aja ngebuka ini, potong rambut. Iya. Kenapa? Silakan kalau Bapak mau. Ini mah resmi ya? Iya. Di Pasar Simpang ya? Iya. Nuhun Kang. Waalaikumsalam ya. Mana nutut beres? Iya. Iya, kentang, Pak. Kentang api. Panel mah terus kali Ini yang di foto itu. Di masjid ya. payun. Oh, nya tos ieu mah. Oh, ada nambah ieu deui nya nambah. Kamar tomat masa bare-barean. Masih di potongan gitu. Kemarin nama tim ini kan. Tapi alhamdulillah kentang ya. Ngawitan kentang deui. Mohon terus mulai nanam abdi kentang. Ayah nu di nanti dipelak di sisi dinding ya. Tadi itu Vertikal, Pak. Oh tadi ada. Langsung. Iya. RWB jadi kegiatan RW Center. Sialu aja. Apapun sayurnya minum. Koordinasi dia. Kayak dia atau di Bandung ngobilin. Iya, mantap. Enggak teh sabumi tapi kakaknya seueur masih kayaknya iya. Senang naon maksudnya di Bantosan. Masih kan ya ukuran saya. Kan ayah Ya, Pak. telepon Pak Dodit. Pak Dodit bukan maksudnya.
PMPM harus selalu biasanya memang kalau PMPM harusnya tanahnya tanah milik Pak, itu Ya, makanya saya cek. Bisa? Aduh, Dit. ini lagi sambung. Itu kabungkur kia? Itu zaman Belanda. Gen opat. Oh, gen opat. Alasan ini aktivis oke di kebersihan kebun. Sebara jami di lebat bumi ya. Opat kakak. opat kepala keluarga Ini total jami sebenarnya. 10 ya. Langkung. Ya lamun digentos tembok seberahan kira-kira. Itu kayak sebenarnya kacang. Jadi biasanya Pak Seberapa luas? Luas ya, saya luasnya itu seberapa? Pak, Bapak ka dia, Pak? kalau dilakukan Nggak bisa siapa? Ngurus ini ya. BKM Pak. Ya, saya tanya aturan apa maksudnya? Perwal, perda. Atas. Ada berapa yang kayak begini? Ini yang Kalau untuk di RW ini. Sebetulnya kalau bicara satu kelurahan ada banyak. Banyak. Tiap RT ayam, Tapi Pak. kita ini terlewati data itu dikarenakan aturan tadi regulasi bahwa kepemilikan kalau status itu akhirnya kita lewat gitu. karena 80% dari jumlah luas tanah di Sadang Serang itu rata-rata milik Tanah pemerintah kota kota Median. Pak. Tahun ini dapat 7 unit Pak. Berarti ibu yang di depan juga ini sewa juga? Kebanyakan sewa, Pak ya? Kami di sini kebanyakan sewa ya. Rutin bayar. Bapak bayar sewa? Maksudnya sewa per tahun? ke kota Median Sewa tanah. ada bukti ini ya. Ada bukti Pak. Ada. Bukti sewa lahan. Surat bukti sewa. Berapa nyewanya? 50.000 per 5 tahun. Nggak tahu ya, dah ini teh udah dibagi-bagi, jadi kan ini teh ya, jadi di berapa orang gitu. Minimal begitu di Oh, couplingnya dibagi-bagi berapa orang? Iya, ini teh dibagi 4 orang. Tadi kan 4 keluarga. Kalau nggak salah 4 keluarga. Seamparan Pak, tapi ayeuna aya anu ieu gitu. Uduna. satu rumah 4 kakak ya. Ini teh. Ada yang sampai 6 kakak di warga itu. Nah, gini aja, naik puguhnya. Pak, ini Bapak. Kalau saya sekarang kasih tanggung jawab hari ini, ngerenov ini jadi dinding, siapa yang mau bantu saya tanggung jawab? BKM siap Pak. BKM siap? Lurah siapa? Sudah terbiasa ya. Nanti BKM dengan RW ya, siap Pak. Jalan kalau Saya kasih waktu 7 hari, ngitung berapa ganti dinding sama itu. Ya. Kita bikin lagi. Kalau udah, lurah ke saya. Dindang Batako. Ya, no murah tapi layak gitu. Permanen, Pak. Bisa ya, lurah? siap. Jadi setelah itu saya cari upaya, kalau upayanya berhasil, tolong segera kerjakan, nanti pas selesai saya kesini lagi. Siap ya Pak. Ya. Kita langsung bikin RAB sederhana aja Pak. Ya, itu lah. Makasih ya Pak. Ibu, banyak Pak. Ya. Tadi. Pak. Ibu nak ada Bumina. Oh, ibu di sini? Iya, naon. Ini Pak rumahnya ada gini. Ya, coba lihat. Ya, enggak kalau Lagi bola, aduh. Ibu siapa? ibu kita. Ibu berapa orang di sini? Ya dari sini berdua sama. Ini sama anaknya Ibu berdua. kerja apa? Enggak kerja. Oh, Bu Lurah. Punya anak. Mana ininya? dapat uang buat sehari-hari dari mana? Ya dikasih Pak. Dari? Ya dari saudara-saudaranya gitu, dari saya, ya dari kakak saya, dari anak Sebenarnya ibu saya. bisa kerja kan? Di Tapi rumah. di sini susah Pak. Hah? Di sini kan nyari itu susah Pak, kerja gitu ya. Bukan, maksudnya cari misalkan nyuci. Ada bikin keripik apa gitu kan bisa Saya bikin. jualan, saya jualan seperti jualan gitu Pak. Iya, maksudnya jualannya sama orang lain, tapi bikinnya di sini. Hari ini ruangan apa? Ini ruangan di sini ada adik buat ke kamar mandi lewat sini Pak. Kalau ke kamar mandi kan kalau keluar susah, masa kan harus ngeliling ke Oh, sana. ini kamar mandi. Enggak, buat ke kamar mandi. Di sini juga ada adik di sini. Adiknya apa? Adik saya, kakaknya ini, adiknya ini. Boleh lihat apa nggak boleh? Satu kamar udah berantakan Pak. Iya, Gitu. Yang punyanya nggak ada kerja, Oh. adiknya kerja. Nggak ada orangnya ya. Papa latak gitu Pak. Jadi ibu tidur berdua di sini. Sama anaknya. Anaknya lagi apa? Hah? Anaknya sekolah Pak. Kelas? Kelas 2. Nggak ada lagi lampu gini, Pak. Enggak ada, cuma segini. Caroge Ibu.
dikantunkeun ieu teh. Bang Toyib. Iya, tah. Bang Toyib kenapa? Suami kemana? Suami ditinggal Pak. Udah 4 tahun. 4 ditinggal sama suaminya. Enggak ke mana? Teh nyarios. Kabur begitu. Iya. Disusul ka ditu pas ke ibuna teu aya. Ini nggak tanggung jawab ke anak istri. Iya, itu Pak. Kabur. Kabur Pak. Film majiga. Suami macam apa itu Pak ya? Suami macam Ibu senang Ariel Peter Pan ya? pun anak Bapak. Oh, anak ya. Nah, itu yang ganteng-ganteng sariawan tuh. Oh, suami itu pun anak. Anaknya sekolah di mana? Di Alpala. Ibu? Di Alpala. Oh, biaya sekolah dari mana? Ya, kemarin aja dapat dari kita aja Pak. Itu kartu KPS itu dapat Punya kartu yang kuning, punya kartu perlindungan Iya, sosial. perlindungannya kan nggak bisa bayar kan? Iya. Ibu nggak bayar kan? Enggak, kemarin bayar Pak. Itu daftar ulang itu kemarin 750. Ya dari kita-kita. Bukannya ada di distrik yang buat Kebetulan beasiswa? ini adalah SMP-nya swasta Pak. Alpala Tapi kami swasta. dari Swasta juga ada. Swasta Ibu nggak dibantu Bu itu dari distrik? Ada mah tuh surat keterangan ke kelurahan. Kayak gini Ada aja. mah atas, ada mah atas. tapi Coba karena Pak saya nggak Camat, tahu Pak Camat ke Pak Kadis ditanyain. Yang saya tahu itu ada dana untuk orang prasejahtera, sekolah swasta juga ada dibantu, disisihkan ke daftar. Enggak, Kobi boleh dicek Pak. Siap. Ibu minta. Bukan KTP Bandung kan? Mohon. Sebutnya warga saya, gitu. Anak lain juga harus sekolah. Harusnya nggak usah bayar. Kemarin 250.000. Iya, daftar ulang itu kan ada daftar ulang kan kalau sekolah, dia bingung. Ini gimana? Ya udahlah, sok sekarang ini aja. Iya, gitu aja. Rereongan Ya, apa? aja gitu. Siapa yang ada? Oh ya. Betul lumayan Ibu. Ya buat Bapak juga ada Kadis. Bapak hatur nuhun. Ya sama-sama ingat ya Abi pribadi. Saya ayam juga. Kita pesan kemari sekolah. Turun pesannya. Mi aya nanaon ka kelurahan di kamari daftar ulang padahal kan kelurahan juga mengeluarkan surat keterangan gitu. Ya contohnya 750.000. Alhamdulillah Bapak hatur nuhun ditambah. Sampah biasa. Kalau buang sampah mah di itu aja Pak ke tempat si Bapak sampah. Sudah ada pemakaman sampah. Nama bapaknya sampah. Sampah itu. Beda ya Bapak Pakai Hansip tempat jadi Bapak sampah. Pakai tempat sampah ada yang ngambil. Lahir teh aya namina meureun aya Nanti dicek aja. Sudah Pak. kalau nusar obat. Iya. Budak ya mah Bu. Entong nggak budak mah mau. Peserkan obat gitu. Kamu ngerti ya nih. Jajan siki. Besok si Adipura Sabtu tempat kajian. Oke. Pak Wali. Ya, ini kan ini nggak boleh. Tapi kan Bapak, tapi kan Bapak perlu dagang. KUKM Pak Hussein Pak. KUKM Dari Santos. Jangan kami dialokasikan itu ada yang 5 dan 2 ketika jadi kita menjual di rumah kami yang dibahas di forum dibahas bertugas PP nah instansi terkait Forum kita dagang ayam. Jadi kalau kita pindahkan ke tempat itu kan nanti diatur jadi wisata jadi apa benar kami udah nggak penting gitu yang penting kan teruskan jalan teruskan pemerintah gitu kan jangan pemerintah ada di logika di oke jadi ulah disimpan di pojok di itu kan yang udah makan dulu enak gitu pasti kan pada hajatan gitu dari rencana kita mah udara kamu udah coba kayak para di lepas makan itu pintu masuk sini kurang kali ada Pak. Ayo Pak. Ini Pak ya maaf saya juga ya. Kemarin itu
bilangnya begini, Pak. Karena Pak Dede, Pak Dede. Pak MP, Pasa? Pak MP, Iskandar, Pak. Pak Iskandar, Pak. Terus Pak Husin. Nah, katanya Pak, kalau dilokis ke sana gimana? Ya silakan aja, Mas. Tapi gimana kalau dibikin tenda-tenda aja? Ya tenda gimana, Pak? Saya nggak tahu. Ya minimal pengen saya kan seperti yang ada, Pak, biar jadi pencontohan gitu kan. Itu biaya sah dulu. Biaya kami sendiri, Pak. Sembara sah. Gimana, Pak? Biayanya berapa? Berapa biayanya sakios? Jadi sakios itu hampir 10 jutaan lah. Apaan sarang cai, sarang listrik, Pak. Cai listrik oke terus 1,7 juta. Ilegal sama. Mohon, panai. Minta kertas. Kertas kertas. MP sarang Pak Husin teh da cenah danana teu aya. Ya enak makin. Jadi cari solusi. Tapi geus kadenger nanti. Pak Andre. Ikan Jalan Taman Sarinya. Oh, Jalan Taman Sari. Ya pakai Taman Sari. Oke, Bapak ngumpul di dia, misalkan gitu. Oke, kalau habis ya si pagar dibuka di Jalan Taman Sari, jadi semua bisa masuk ke sini kan? Iya, pagarnya dibuka. Oke, si jongko-jongko nu di dia. Jadi kan anu jalan naon tuan ya? Kuliner. Kopi aya. Fotokopian aya, Pak. Ya. Ban nyondong. Ya segala rupa lah ya. Nanti taruh meja-meja di dia gitu. Jadi orang kalau mau makan juga enak, nikmat. Saya gak mau udah nongkrong gitu. Di Ispa rawas atau Pak Dede ini. Tapi ini mah nggak bisa. Nah, ini solusinya. Biaya Ini pintu juga katanya mau ditutup, Pak. Nah, mau ke rumah saya. Kan sekarang ke Bapak Wali Bapak ketemu saya, ayo nah. Untuk cenah Gini deui. aja. Kalau dari ketua pengurus di sini, satu mungkin minta dulu dibahas di forum terbuka. Iya boleh. Intinya mah begini, kita ngasih solusi kan, tidak ngusir tanpa solusi, betul. Nah ini kan solusinya, angga diobrolkan. Ini gambar ini ku pasang Pak Dede. Pak Dede candak we, gitu. Oke. Sok ditutup. PKL non namanya teh? Sarasa, Pak. Sarasa yang Saya kasih waktu 7 hari, kita ketemu lagi ya. Ya tinggal itunya aja mungkin, Pak. Kalau misalkan kita mau bicara di mana nanti. Ini gampang ya, ke Pak Camat. Nanti kan ngumpul we di ada eta di undangannya kali ya. Di aula camat aja. Di kecamatan aja. Tapi dihadirin sama Bapak enggak? Iya. Yang penting ngobrol heula bahwa ada solusi, tetap harus pindah karena itu zona merah. Di sini nanti dibikin sebagus mungkin. Biaya mah dari kami, pokoknya mah yang penting mah kompak aja. Ya, siap. Ya. Pak Dede, alhamdulillah. Ya, pamenti kamar 5 kilo mah tuh, Pak, mau ribut. Sugan abdi lah gitu kan udah ada solusi. Saya nggak ngerti kenapa jadi rame. Beda lamun dipindah nggak ada solusi kan? Iya. Tanggal seberapa ini teh? Kaping 5 Agustus 2015, Rabu. Coba nawis kita catat gambarnya, tapi boleh difoto. Difoto. Sawis ku Pak Dede nganggo nama. Nawis wungkul bahwa mengetahui. Gitu. Tapi Pak Dede gambarnya candak. Tahu candak badan kan yang baru dak. 7. Pak diulangi di Pak gitu ya, nyepang pulpen. Nah, gitu. 7 dinten pendak deui nya. Ya, abi motret heula ieu buat dokumentasi pribadi. Mana Mewan. Bukan Pati. itu. Ya gitu ya. 11 Pak, kartun dari 35 kartun 11 deui Pak. Ini eta dikunci ka Pak Dedena bisi manehna di Tidak apa 11 deui Pak dari 35. Tidak ada, Pak. Ngobrol, Pak. Ada Pak, ada.
mana? Manornya mana Pak? Ada sini Pak. Ini tadi loh. Ini ada sebaik ada ini. Mana? Manornya mana Pak? Ini Pak. Pak, ini Pak. Siapa? Bapak dari kontraktor? Siapa nama kontraktornya apa? Arjuna. Oh, skopnya sampai mana? Sampai sini juga? Atau ini enggak? Ini enggak. Atas, oh ya ini ada rencana baru, rencana baru. Terus sampai di sini, iya. Ini pakai keroncong. Kemudian sampai ke sini ada ini taman. Taman ini apa nih? Belum serbaguna? Ya ini karena tapi ini belum Pak. Ya belum selesai ya. Apa? Belum ada. Nanti detailnya gini. Ya, pasangan. Siap. Ini panggungnya. Saung di atas Pak. Di atas kan? Di atas. Bapak punya kopi lagi nggak gambar ini? Ada. Saya mau bawa ke rumah. Pinjam satu. Ada? Bisa saya bawa? Kopi satu bundel. Ya, ada. Mana? Ya. Bisa dibawa? Maksudnya Bapak mau dibawa? Enggak, saya mau baca dulu, terus nanti kontraktor rapat sama saya, Bapak itu. Saya? Ya ini bisa dibawa. Target tanggal berapa harus selesai? 5 bulan setengah Pak, terhitung tanggal 22 November setelah lebaran. Iya, berarti Desember. Desember. Kan saya harus milih lampunya kayak gimana, nggak boleh sembarangan. Terus sedikit informasi ini rencana tanggul. Iya ya. Ini dirubah. Kenapa? Wah, udah itu. Ya. Pak Judan. Ya Pak. dulu Pak sama. Ya tadi sudah ketemu dengan Ketua PKLD yang Sumi. Ternyata kan masalah komunikasi saja yang jadi problem. Ternyata belum ada musyawarah. Ya mereka harapkan ya udah kita musyawarah minggu depan di balai tadi ruang serbaguna kecamatan. Nanti saya hadir juga. Kan udah dikasih solusinya pindah ke lahan parkir yang memang tanah Pemkot, nanti dikoordinasikan oleh Pak Camat ITW ya. Nanti kita siapin semuanya, mereka tinggal pindah aja. Yang penting mah beres, sehingga zona itu bisa rapi. Jadi kalau bisa ITB-nya ajak, Pak, siap. Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, setelah nanti siap, kita ada upaya relokasi. Kemarin itu tadi miskomunikasi gimana sih Pak? Ya mereka merasa ada musyawarah yang mereka harapkan, ternyata belum direspon, itu aja. Dan kalaupun pindah, mereka pindahnya mungkin
bentuknya seperti apa gitu, relokasinya kan nggak kebayang. Makanya nanti kita ada yang bikin ya. Jadi belum tahu Pak nanti bentuknya bakal kayak dulu lagi seperti yang mana? Mirip-mirip lah, tapi ukurannya lebih sesuai. Kalau komunikasi soal PKL sendiri, Pak Wali kan tadi kata Pak Wali kalau Pak Gubernur mah Pemkot juga menahan diri sebetulnya. Nah, sedangkan kan mereka modalnya tetap mencari makan atau apa. Gimana soal? Pokoknya mah sekarang aturan hukum kalau itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi kan kita ada unsur kemanusiaan, mencari dulu solusinya, relokasi kan ada. Nggak ada alasan lagi untuk menolak. Contoh yang simpang kan zona kuning. Berarti boleh, tapi jangan pagi-pagi, karena pagi-pagi bikin macet kan. Tapi boleh setelah pagi jam macet. Nah, itu sebenarnya sederhana. Cuman kepada mereka yang sudah diberi solusi, masih keke, masih ngarang-ngarang alasan, kita nggak akan kompromi. Ya, cukup ya. Ini berarti Pak hanya tinggal keinginan aja, ternyata solusi mah banyak Pak ya, kemampuan dan keinginan. Media juga bisa meliput lah kenapa orang menolak, pasti kadang-kadang mencari-cari alasan, hari nggak mau. Ini masalahnya, amfiteater ini dananya APBN, kontraktornya dari APBN. Saya nggak punya intervensi administrasi, kecuali ngasih masukan desain. Kalau ini APBD-nya Pemkot, dari tahun-tahun awal, zaman awal juga udah beres. Tapi karena ini bukan wilayah administrasi Pemkot, cepat lambatnya kami nggak bisa intervensi. Tapi ya alhamdulillah sekarang sesuai komitmen ya, Desember beres ya, kurang lebih. Bapak di sini aja dulu. Jadi artinya ini sudah ada termasuk nanti yang kampung di sini kan relokasinya ke Sedang Serang. Dulu udah ada kesepakatan, cuma Sedang Serangnya minta diperbaiki. Sekarang sudah selesai perbaikan, nggak ada alasan untuk tidak pindah. Kontraktornya dari mana ya Pak? 5 bulan beres. Kontraktornya orang Bandung, Jakarta? Bandung. Kalau rumah ini kan belum bisa. Ya nanti kita ke urusan Pemkot. Ya. Tepat waktu kita juga. Oke. Jadi dalam pandangan Bapak ini kondisinya udah seperti apa Pak? Sudah berapa persen lagi? Masih jauh. Sekarang 30% kali ya? Ya, kita kejar tapi dah. ada masukan Pak Wali? Ada masukan. Itu baru mau lihat apa kurang. Harus sekeren alun-alun. Jadi Ini yang desainnya bukan dari Pemkot ya? dari BPPM. Sip. Pak Jody. Wayana rutin. Kabak Pemom Pak. Udah makan andok kabak Pemom Pak. Yuk.